Perkenalkan, nama saya Firman Saptadinata, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan khutbah judulnya Tauhid. Jama'ah rahimatukumullah. Tauhid, kepercayaan bahwa Allah Maha Esa, merupakan keyakinan yang menjadi inti dari sistem agama Islam yang utuh. Kafah. Banyak sekali dalil-dalil yang menyinggung ketauhidan Allah ini. Salah satunya yang bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, wa'budullah wa la syurriku bihi syai'un, dan beribadalah hanya kepada Allah dan jangan mensyirikatkan dengan apapun. Esakanlah. Quran surat An-Nisa 36. Selain sebagai basic teologi, tauhid menjadi basis inspirasi dan dari pemikiran dan tindakan umat Islam. Jamaah rahmatikumullah, selama ini kita mengenal ajaran tauhid. Ada tauhid rubaiyah, ada tauhid uluhiyah, ada juga asmawi sifat. Tetapi dalam khutbah ini Khatib akan membicarakan tentang tauhid rahmatullah, bagaimana tauhid itu. Baca juga buletin Jumat berdamai dengan COVID-19. Jamaah rahmatullah, telah diketahui bahwa dulu agama-agama dominan bersifat dominik yang mengajarkan Tuhan yang jahat kepada manusia. Tuhan ini dipersepsikan dengan zat yang maha kuasa, suka menghukum sehingga membayar harus takut dan tunduk karena takut akan hukuman dan siksa Tuhan. Agama mengajarkan kurban dengan manusia sebagai persembahan kepada dewa. Dipercaya bahwa bila kurban ini tidak dipersembahkan, maka dewa akan murka dan menghukum manusia dengan menimpakan bencana seperti kekeringan atau banjiran sungai Nil. Menurut kepercayaan agama Mesir kuno, kemudian Nabi Ibrahim datang mendakwakan agama etis yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada manusia. Dengan bimbingan Allah, Nabi Ibrahim mengabarkan ajaran kurban yang kejam ini. Pengubahan ini disimbolkan dengan perintah penyembelihan putra yang digantikan dengan hewan yang disebutkan dalam kisah Al-Quran di atas. Dilanjutkan, Nabi Muhammad yang datang kemudian diperintahkan untuk mengikuti milmiah Ibrahim dan mendakwakan agama yang mengundang puncak ajaran ketuhanan itu. Jamaah rahimatukumullah, tauhid rahmatullah merupakan penegasan sifat Allah sebagai Tuhan yang maha baik. Adalah Ustadz Amin Isyad dalam bukti fikih akbar menjelaskan bahwa tauhid rahmatiyah yang menjadi dasar ajaran-ajaran yang dirumuskan dalam Al-An'am 6:12. Bismillahirrahmanirrahim. Kullamanna fi suwamain si kumwahu kaba'ala min say'in in allahu innakum la'allakum turhamun. Katakanlah, kepunyaannya siapa apa yang ada di langit dan bumi. Katakanlah, kepunyaan Allah, Dia telah menetapkan di atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dalam ayat itu Allah menunjukkan penempatan rahmat yang menjadi kualitas dirinya dengan menggunakan istilah katabah yang artinya asalnya adalah menulis. Kemudian dalam pemakaman bahasa, istilah ini juga digunakan untuk pengertian menempatkan dalam kondisi isbat, menentukan takbir, mewajibkan ijab, mengharuskan fardi, dan tekad kuat azm. Sesuatu dengan penggunaan yang variatif, para musafir memberikan pemaknaan yang tidak sama kepada kata kabat dalam ayat tersebut. Dan Muhammad Abdul memberikan arti kewajiban. Atam Jauhid bagian memberikan makna memutuskan kali, sementara Abdul menggunakan dua makna itu sekaligus, memutuskan dan mewajibkan. Adapun Al-Baligh mengartikan dengan mengharuskan isman. Rahmah yang ditetapkan Allah adalah sifat dasarnya, itu pengertian adalah kelembutan yang mendorong untuk memberikan kebaikan kepada yang dikasih. Menurut Ushamin Ilyas, ada dua batasan dalam pengertian ini: kelembutan, rika, dan memberikan kebaikan, ihsan. Jadi ini merupakan konsep cinta yang aktual. Cinta dengan pengertian membutuhkan kebaikan kepada yang dicintai. Karena itu, ketika diserap dalam bahasa Indonesia, ia dijadikan dua bentuk.
Rahmah yang berarti cinta, kasih atau kasih sayang, dan rahmah yang berarti karunia atau berkat dari Allah. Jamaah rahimakumullah, dari penjelasan ayat di atas dapat dirumuskan bahwa tauhid rahmat ada kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah memajikan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmat dan semua kapasitas asma dan sifatnya. Jadi dalam tauhid itu dipercaya bahwa Allah menjadi ilah, Rabb, Malik, Mutawal, Maha yang menghukum dan pelaksanaan cinta kasih bukan berdasarkan kebucinan atau kemarahan dan kekuatan. Dengan demikian tauhid rahmatika pada hikmah merupakan kategori ia tidak menambah kategori yang sudah ada, tapi merangkumkan suatu kualitas ketuhanan yang menjadi puncak perkembangan agama dalam sepanjang sejarah. Sifat dasar rahmah yang ditunjukkan dengan sebutan Allah sebagai Zul Ahram memiliki rahmah. Tauhid rahimatiyah yang telah diuraikan di atas secara jelas menunjukkan bahwa notisme Islam adalah notalisme etis yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada manusia dan menghentikan kebaikan hidup manusia dalam sebuah bidang sebagai perwujudan dari rahmanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.